Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Selasa 7 Juli 2020. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk pagi hari di mana kami memulai lagi hari yang baru. Tadi malam kami telah tidur lelap, Engkau memberkatinya. Kini kami mohon berkat-Mu pula untuk hari ini, agar kami boleh beraktivitas, boleh berdoa, boleh bersama-sama dengan semua saudara mengisi hari yang indah ini. Maka berkatilah kami dan berikanlah kepada kami motivasi yang kuat untuk melayani Engkau demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pengurus setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saat ini saya bertugas di Seminari Tuke Bali. Kembali untuk kedua kalinya. Sejarah mencatat bahwa seminari ini didirikan oleh seorang imam SVD bernama Pater Norbert Shadek almarhum. Beliau mendirikan seminari ini tanggal 9 Juli 1953 di Tangep, dan kemudian setelah 3 tahun pindah ke Tuke 1956 sampai hari ini. Berapa banyak siswa yang sudah dikumpulkan? Ribuan. Berapa orang yang menjadi imam? Umumnya 10% dari siswa yang dididik dan didampingi. Adakah anak-anak semuanya baik? Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada juga yang nakal. Tergantung pada motivasi, tergantung pada karakter, tergantung pada pendidikan nilai di rumah. Ada anak yang sejak awal bisa kelihatan sebagai mutiara. Tidak mau onar, tidak mau ikut aneh-aneh. Tapi ada juga anak yang aneh. Selalu melanggar disiplin, tidak bertanggung jawab. Kenapa? Motivasinya tidak ada. Kalau ditanya, mau jadi apa? Pemain bola. Kalau ditanya mau menjadi apa? Bukan pastor. Nah, motivasi indah yang menggerakkan pikiran dan hati anak-anak. Sedikit anak yang akan menjadi imam. Tetapi yang paling utama dan penting, seminari yang artinya bertempat persemaian, kita menyemaikan nilai-nilai iman, harapan, dan kasih. Seperti seorang petani yang menanam padi di ladang. Tidak mungkin ada yang lain yang tampil. Ikan misalnya di sawah ketika kita menanam padi. Tetapi yang muncul padi dan ilalang. Mungkin kita kesal, gemas dengan ilalang. Apa yang kita lakukan sebagai seorang petani? Agar padinya baik tumbuhnya, maka dicabut ilalang tersebut. Demikian pula di seminari ada SP1, SP2, SP3.
Kenapa? Yang paling utama adalah kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan cukup banyak, maka anak harus punya motivasi. Kalau anak punya motivasi positif, mereka akan persiapkan diri menjadi para penanen, ya, para pekerja di ladang Tuhan. Sudah beberapa orang menjadi imam, di mana ketika mereka masih kanak-kanak, sudah tampak langkah-langkah yang bisa kita lihat. Ada yang lemah tetapi tekun, ada yang pintar tetapi tidak jadi. Karena itu hidup di seminari bervariasi. Yang paling utama dan penting adalah bagaimana kita bersama dengan keluarga melanjutkan nilai-nilai panggilan mereka. Tuhan memang banyak, bekerja sedikit. Tetapi dari sedikit inilah gereja hidup memimpin dunia. Tidak banyak orang yang menjadi imam. 90% biasanya itu say goodbye, meninggalkan tempat. Tetapi yang paling penting dan utama adalah mereka sudah didampingi, dibina. Sehingga mereka pada waktunya boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di tempat mereka berada. Kali ini kita juga mendengar kata-kata Yesus, pengalaman Yesus. Bagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, yang dikatakan dia bekerja sama dengan pembunuh setan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Jalan terus. Anjing menggonggong, kafilah terus berjalan. Yesus melakukan yang terbaik untuk orang yang bersangkutan, melepaskan belenggu dari kegelapan, menjadikan orang itu sembuh. Orang mengatakan ini dan itu terserah, tergantung pada pandangan masing-masing, tergantung pada mulut masing-masing. Maka kita, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, tidak usah ragu dan takut akan penghakiman. Biarlah waktu akan berbicara. Yesus berjalan dalam waktu dan membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Maka mari kita belajar dari Yesus. Ketika kita melayani, ternyata ada ilalang yang hadir. Dan bagaimana caranya kita menghilangkan ilalang? Kita harus menggunakan kebijakan-kebijakan kita. Karena berkaitan dengan manusia-manusia yang hidup. Karena kita harus tutup mulut, tetapi membuka hati kepada Yesus. Biarlah Yesus yang menuntun kita. Maka Yesus yang dicap macam-macam, dia terus berjalan, melakukan hal-hal yang baik, dan hasilnya luar biasa. Kesabaran, ketekunan, ketakwaan menjadi kekuatan. Semoga kita berkati sehingga hari-hari kita boleh menjadi orang yang menuai apa yang menjadi hasil kita selama ini. Semoga gereja kita diberkati Tuhan dan kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin masa depan yang baik dan handal yang adalah gembala yang baik. Semoga Tuhan